listening ataukah reading yang kemarin Bapak Ibu? Listening. Oh, listening ya, baik. Oke. Dan dengan saya di pertemuan kedua dan pertemuan keempat nanti itu kita akan membahas tentang structure and written expressions. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini jawabnya boleh lewat chat, boleh lewat langsung menjawab langsung juga boleh. Kemarin waktu tes terakhir itu yang UKBI ya Bapak Ibu, itu nilai Bapak Ibu ada di kisaran berapa? 300, 400? 474. 470. Kurang satu ya? Iya. 400. Tinggal satu soal. Iya. Oke, baik. Oke, tunggu ada yang di chat. Oke, 445. Wah, oke, kurangnya sedikit. Nah, di antara 3 skor ini, yang paling rendah yang mana ya Bapak Ibu? Listening, reading, structure? Structure. Oke, karena di structure, baik kita coba ya lihat bersama. Di sini saya akan share, jadi oke, sudah bisa terlihat kan ini Bapak Ibu? Ya. Belum. Iya. Tahu nggak Ibu tes 3 ini ya? 174 nggak? Nah, kurang satu soal lagi. Masih sayangku. Iya, yang bareng aku les ini. Jadi di sini kemarin saya kurang tahu ini sudah di-share atau belum dengan Miss Nurina. Untuk segini bisakah terlihat Bapak Ibu? Atau kurang gede? Agak ngeblur Bu. Blur. Oke. Yang ini bisakah terlihat dengan jelas? Terlihat tapi belum jelas, tapi bisa kebaca. Bisa baca. Oke, baik. Sebentar, saya akan ganti dulu deh ininya. Jaringannya akan saya ganti dulu biar lebih jelas ya. Oke, nah jadi ini adalah konversi nilai. Kalau Bapak Ibu mau mengira-ngira nanti saya mau dapat 450 atau di 475 misalnya. Kan tadi ada yang 474 ya, nanggung kurang satu soal gitu. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Nah, penghitungannya adalah seperti ini. Kalau misalnya aman, jadi nilai aman menurut saya itu ada di ini. Kalau section 1 ini listening, 2 structure and written expressions, 3 ini di reading comprehension. Sementara kalau untuk nilai TOEFL itu kan saling membantu ya. Jadi tidak ada yang berat sebelah, tidak ada bobotnya begitu. Jadi semuanya sama. Nah, Bapak Ibu kalau merasa lebih kuat di listening, maka mungkin pada saat mengerjakan listening atau pada saat belajar listening ini dimaksimalkan gitu. Apabila lebih mudah nih untuk mengerjakan structure, nah maka di structure ini dia nilainya di push paling tinggi gitu. Jadi kira-kiranya untuk mengira-ngira kalau untuk di soal structure ini kan ada 40 soal saja ya, berbeda dengan di listening dan di reading. Nah, di listening dan reading ini ada 50 soal, kalau di structure ini 40 soal. Kalau Bapak Ibu benar semua, maka konversinya adalah 68 atau 680 untuk structure saja. Terus kemudian kalau kita langsung saja ke nilai aman gitu ya. Nilai aman itu ya paling enggak nih di sini. Di section yang pertama atau listening paling enggak dapat 49. Berarti benarnya 27, kalau dari 50 soal berarti ya benar, atau jawaban salahnya itu ada di 13 itu. Jadi 13 soal salah gitu. Terus di structure kalau untuk dapat 50 ini ada di jawaban benar 26, berarti maksimal adalah salah 14 ya, salah 14 dari 40 soal. Terus kemudian untuk reading, misalnya reading ngantuk nih, apalagi pas di terakhir-terakhir gitu ya. Reading 45 saja ini sudah membantu. Jadi kalau misalnya listeningnya 48, strukturnya 50, readingnya 45, ini saya rasa sih sudah cukup membantu, karena tunggu ya. Ini kalau 48 ditambah 50 ditambah 45.
Nah, nilainya Bapak Ibu itu nanti akan berkisar di 143 dibagi 3, maka 476 lah sekitar itu kan sudah. Ke-mute Miss suaranya. Oh iya, oke, sorry. Jadi itu tadi, kalau untuk mau mencapai nilai yang lebih tinggi lagi, maka pastikan jumlah jawaban salahnya ya lebih sedikit gitu. Tapi kalau saya sih menyarankan di skill mana yang Bapak Ibu lebih kuat, itu belajar dan mengerjakan soalnya nanti itu dimaksimalkan gitu. Dan untuk di structure ini, seperti tadi yang saya bilang dan Bapak Ibu sudah mengalami, ada 40 item numbers dan ini terbagi menjadi 2 section. Section yang pertama itu structure di nomor 1 sampai 15 dan di yang kedua adalah section untuk written expressions di nomor 16 sampai 40 begitu. Nah, terus kira-kira Bapak Ibu itu harus bisa menjawab soal satu nomor untuk soal structure ini hanya 37,5 detik gitu. Setiap satu nomor soal gitu. Dan sebenarnya untuk macam soal structure sebenarnya ya gitu-gitu aja. Nah, kita akan pelajari apa saja sih yang jadi masalah itu. Nah, ini kalau untuk common mistakes on structure terutama di nomor 1 sampai 15 itu ada di 6 poin ini. Jadi ada di missing subject, missing verb, bahkan dua-duanya missing subject and verb, lalu kemudian missing adjective, missing conjunction atau connector, dan ini yang seringkali peserta itu tidak terlalu notice gitu ya. Oh ini cuma tinggal konektornya aja toh gitu. Lalu yang terakhir adalah missing preposition. Kalau untuk missing preposition ini memang agak sedikit rumit ya karena memang preposisi itu dalam bahasa Indonesia tidak terlalu spesial, tapi dalam bahasa Inggris berbeda preposisi artinya juga akan beda. Itu untuk mempengaruhi di reading. Sementara kalau untuk structure, fungsi dari preposisi ini nanti hanya sebagai penolong saja sebenarnya dan bukan apabila nanti ada kata benda setelah preposisi itu sebenarnya bukan subjek yang utama. Wah, maksudnya apa nih? Nah, kita akan lanjutkan di sini. Yang akan kita pelajari, kalau itu tadi yang salahnya apa saja. Nah, sementara yang akan kita pelajari di structure ini dalam 2 pertemuan nanti, yang pertama adalah sentence with one clause. Ini yang sangat basic, ini sentence with one clause. Kemudian yang kedua adalah subject-verb agreement. Lalu yang ketiga verb versus adjective. Yang keempat multiple clause yang pertama, multiple clause yang pertama ini maksudnya adalah coordinate sentence. Jadi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk setara gitu. Lalu kemudian problems with nouns. Jadi macam-macam masalah yang berhubungan dengan kata benda. Lalu kemudian multiple clause yang kedua, ini berhubungan dengan noun clause atau kata benda. Kemudian berikutnya adalah multiple clause lagi yang ketiga, ini berhubungan dengan adjective clause, klausa kata sifat. Lalu multiple clause yang terakhir, multiple clause keempat, ini adalah adverb clause atau klausa keterangan tambahan saja sebenarnya. Terus kemudian 9 ini perbedaan antara adjective dan adverb memang sering sekali keluar, misalnya beautiful, beautifully, handsome. Nah, ini. Terus kemudian passive form saya rasa jauh lebih gampang untuk mempelajari passive form karena hanya mengubah bentuk saja dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif gitu. Lalu 11 ini pronoun. Pronoun ini sangat mudah karena ini juga akan dipelajari di reading kan. Terus kemudian yang nomor 12 adalah problems with the use of words. Ini nanti meliputi banyak materi kalau yang di bagian 12 ini. Dan untuk yang meeting pertama ini biasanya sih saya masih akan menjelaskan dari poin yang pertama sampai dengan poin yang kelima atau 6 mungkin kalau nanti waktunya mencukupi gitu. Nah, yang pertama
kita langsung saja mempelajari tentang sentence with one clause. Nah, apa sih sentence with one clause itu? Jadi, sentence with one clause ini adalah sebuah kalimat tunggal. Jadi ini sangat basic sekali ya. Kalimat tunggal yang minim terdiri dari hanya satu subjek dan satu verb. Nah, kalau sudah ada satu subjek, satu verb, ini sebenarnya sudah minim sekali untuk membuat kalimat. Mau itu dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, kebetulan sama itu. Kemudian yang harus Bapak Ibu pegang adalah bahwa di setiap kalimat itu pasti harus ada subjek dan pasti harus ada verb-nya itu. Kalau tidak ada, ya berarti itu yang harus dicari di pilihan jawaban begitu. Kemudian posisi subjek. Nah ini. Lalu kemudian kalau yang posisi subjek ini itu pasti selalu berada di awal kalimat sebelum kata kerja begitu. Karena di bahasa yang lain itu ada yang kata kerja dulu baru kemudian subjeknya siapa begitu. Oke, lalu kemudian di sini saya tuliskan meskipun ada yang terkesan terletak di tengah kalimat, jadi biasanya tuh dalam nomor 1 sampai nomor 15 gitu ya, di awal soal itu biasanya subjek tidak berada di awal kalimat, kesannya seperti itu, ada di tengah kalimat. Padahal yang di awal kalimat ini sebenarnya hanya tambahan saja untuk kalimat sepanjang itu. Nah, kita nanti juga akan mempelajari ini. Kemudian yang pasti posisi subjek itu harus berada sebelum posisi verb dan satu kata kerja ini jadi satu subjek ini bisa mempunyai dua kata kerja itu boleh atau dua subjek itu punya satu kata kerja itu boleh tapi harus ada konektornya atau kata penghubungnya itu intinya. Lalu kemudian di sini macam-macam subjek. Nah, macam-macam subjek ya seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, ada book, mountains, glass, water, Mary, John, Terry, Jack, dan sebagainya untuk penyebutan nama orang atau memakai pronoun atau kata ganti I, you, they, we, he, she, it, they, we, I, you itu ya. Itu juga bisa atau menggunakan noun phrase. A cup of tea. Nah, jadi sepanjang a cup of tea. Nah, ini sepanjang a cup of tea, the White House, 3 laptops, sepanjang ini itu fungsinya hanya satu, yaitu sebagai subjek. Lalu ada juga nih yang subjek, nanti kita mempelajari tentang ini, noun clause itu ada di poin yang ke-6 ya tadi. What she whispered, why he left, who operates the computer. Nah, sepanjang ini fungsinya bisa dia sebagai subjek dari anak kalimat. Kenapa begitu? Nanti kita pelajari ini. Lalu ada lagi yang namanya gerund. Tulisannya gerund ya, tapi bacanya gerund. Nah, gerund ini adalah kata kerja yang dibuat dalam bentuk ing, jadi ditambahkan ing. Ini menjadi gerund, jadi kata kerja yang dibendakan begitu. Swimming, jogging, eating, traveling, hiking, riding, itu semua yang ada ing-nya itu juga bisa menjadi subjek atau objek begitu. Intinya sebagai kata benda dia. Lalu sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? No? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Sekarang kita menuju ke macam-macam verbs. Nah, macam-macam verb, ini ada action verb, linking verb, to be yang paling sering, modal, dan auxiliary. Ini cukup Bapak Ibu mengerti saja, pokoknya macamnya verb itu ada ini semua. Terus kemudian ini ada contoh, langsung ke contoh saja, contoh kalimat. Cars were backed up for miles on the freeway. Cars were backed up for miles on the freeway. Kalau saya mempunyai kalimat sependek ini, saya ingin Bapak Ibu menentukan mana sih subjeknya dan mana sih verbnya.
Yes, please, Bapak Ibu. Yang manakah subjek, yang manakah verb? Yes, please. Cars subjek, oke. Ada yang menjawab cars itu subjek. Oke, adakah yang lain? Verbnya yang mana? Back up. Oke, backed up. Oke. Right, coba kita cek ya Bapak Ibu. Apakah jawaban Bapak Ibu benar? Yes, it is. Jadi cars itu sebagai subjeknya dan verb backed up ini sebagai verb. Di sini yang saya garis bawah 2 ini selalu verb ya. Yang saya garis bawah hanya 1 ini sebagai subjek begitu. Oke, sampai di sini aman ya, masih ya. Kita lanjutkan. Kalau kalimatnya seperti ini, yang manakah subjeknya, yang manakah verbnya? Oke, anyone? Subjeknya? Tom, my close friend. My close friend, oke. Tom, my close Tom, my close friend, oke. Lalu, ada yang lain? Ada yang Tom, oke. Ada yang Tom, my close friend. Ada yang lain? That's it. Oke, verbnya yang mana? Verb atau kata kerja? Will take. Oke, kita cek Bapak Ibu. Alright, so there you go. Ini adalah jawabannya. Nah, tidak ada satupun tadi yang menjawab after his exam kebetulan ya, atau ada sih yang jawab tapi pelan gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Oh, ini kurang geser sedikit ya. Tom ini sebagai subjeknya, lalu will take ini di sini will take a trip, will take-nya di sini ini menunjukkan kata kerjanya. Nah, sementara kenapa bukan my close friend di sini? Nah, Bapak Ibu harus lihat di sini setelah subjek, di antara subjek dan verb ini ada tulisan my close friend. Tunggu. Oke. Perluasan dari Tom. Benar, oke. Jadi my close friend, apalagi ditandai oleh terletak di antara 2 buah koma, ini hanyalah perluasan dari Tom yang mana nih? Itu. Misalnya Tomnya ada 3. Tom will take a trip by boat. Tom yang Bapak Ibu kenal. Nah, Tom yang mana? Oh, yang my close friend itu loh, yang teman dekat saya. Nah, my close friend fungsinya di sini adalah hanya sebagai perluasan dari subjek Tom. Jadi kalaupun tidak ada kata ini atau frase ini, Tom will take a trip by boat. Kalimat ini sudah jelas dan bermakna begitu. Nah, ini jadi yang berada di antara 2 buah koma, ini fungsinya adalah sebagai apositif kalau Bapak Ibu misalnya belajar di literatur yang lain, tambahan atau perluasan dari subjek ataupun objek itu namanya adalah apositif. Nah, itu sampai di sini adakah pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sementara Bapak Ibu, Miss di sini kan ada kata his exam, itu kan juga fungsinya sebagai subjek bisa. Nah, kebetulan untuk frase his exams di sini dia diawali oleh preposisi after. Nah, karena ada kata afternya nih, oleh karena itu fungsi dari subjek dari kalimat ini. Nah, pokoknya semua kata benda, ingat Bapak Ibu, semua kata benda kalau dia diawali oleh preposisi, itu dia bukan subjek atau bukan objek yang asli. Begitu. Jadi dia hanyalah objek dari preposisi yang ada di depannya begitu. Nah, kata his exam ini fungsinya hanya untuk sebagai objek dari preposisi after. Mau itu after, in and on, in and on below itu semua fungsinya adalah sebagai objek dari preposisi. Begitu. Mau preposisinya diganti apapun ya tetap saja. Nah, itu.
Oke, karena biasanya seringkali itu peserta terkecohnya sama itu. Jadi kalau misalnya ada kalimat ini loh, ini subjeknya sepanjang ini loh. Nah ini, no, that's wrong gitu. Oke, paham sampai sini Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa soal, ada 3 soal ini Bapak Ibu bisa coba jawab terlebih dahulu. Apakah nomor 1, 2, dan 3 ini benar atau salah? Kalau misalnya salah, kenapa salah? Kalau benar, apa yang membuat kalimat itu benar? Oke, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai Bapak Ibu? Benar atau salah kalimat ini? Oke, ada yang sudah menjawab? Let me see. Oke, yang pertama salah. Oke. Ada jawaban lain? Nomor 1 salah, nomor 2 bagaimana? Nomor 3 bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Oke. Nomor 1 salah, nomor 2 betul, nomor 3 betul. Oke, mari kita cek ya. Oke, nomor 3 betul. Oke, baik. Kita coba cek sama-sama. Oke, so there you go. Ini nomor 1, jawabannya incorrect. Nomor 2 correct. Nomor 3 incorrect. Oke, kenapakah seperti ini? Mari kita lihat di nomor 1. Yes, it is right. The number 1 is incorrect karena tidak ada subjek di situ. Ada kata kerja when di sini. Tunggu. Oke, ada kata kerja when di sini. Lalu subjeknya siapa? Titik-titik minggu lalu pergi memancing. Memancing ikan. Truth itu macam ikan ya. Pergi memancing ikan di danau dekat, di sebuah danau dekat dengan gunung gitu. Atau di sebuah danau yang terdekat gitu. Oke, siapa yang melakukan kegiatan memancing ini? Siapa yang pergi memancing ini? Di nomor 1 kan tidak ada. Oleh karena itu nomor 1 salah. Nah, di sini harusnya ada subjeknya. Gitu. Jadi posisi subjeknya bisa di sini atau bisa mepet dengan verb-nya ini juga boleh. Begitu. Di salah satu aja boleh di sebelum kata last week atau setelah kata last week ini boleh. Asalkan sebelum kata kerja verb-nya itu ya, sebelum verb itu harus ada subjeknya. Oke, lalu nomor 2. Nomor 2 ini correct. Nomor 2 ini correct karena di sini sudah ada subjeknya. Jadi a schedule ini subjek. Verb-nya adalah yang ini, can be obtained. Ini. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya,
Miss, kalau misalnya saya buat subjeknya sepanjang ini boleh nggak? Ya boleh saja gitu. A schedule of the day's events. Di sini fungsinya sebagai subjek. Kalau mau dibuat subjek yang besar sekali gini, boleh. Ini subjeknya. Tapi yang paling utama adalah ini, a schedule gitu ya, a schedule. Nah ini of the day's events. Nah di sini ini kata the day's events ini hanyalah tambahan untuk preposisi of. Jadi bukan subjek yang utama. Nah, subjek yang utama adalah a schedule di sini. Oke. Lalu, salah. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3, kenapakah tadi ada yang menjawab benar dan ada yang menjawab salah? Gitu. Nah, kenapakah ini seperti ini? Karena di nomor 3 ini terlihat panjang kalimatnya, ya memang panjang sih, cuman posisi sepanjang ini fungsinya hanya satu. Ini fungsinya adalah sebagai subjek saja dan belum ada verb-nya untuk nomor 3. Nah, di sini, oke. Memang ini Pak atau Mbak ya, oke. Where are you raising your hand? Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya ke nomor 3 ini? Ya, mohon izin Ibu. Ya. Oh, ibu-ibu, oke. Oh iya, mohon izin. Ini Ya. tadi kan tiba-tiba kami masuk di ruang yang TOEFL. Iya. Sehingga kami menunggu lama. Ternyata di ruang TOEFL tuh enggak mulai-mulai. Tiba-tiba kami masuk di ruang TOEFL, iya. Oke, tunggu. Ini ruang apa ya? Tunggu. Ini break. Yang breakout room, yang ruang utama. Oke. Sepertinya tadi sudah dimasukkan. Iya, tadi tiba-tiba kita bergeser banyak orang sih yang bergeser tiba-tiba di ruang TOEFL itu, sehingga kami terlambat mengikuti. Well, that's okay. Tidak apa-apa. Ini tapi sudah benar ya ini ruangnya ini? Tunggu. Jadinya terlambat bilang materi hampir 30 menit tadi. Tidak apa-apa. Ini masih materi yang awal kok. It's okay. Oh iya. Terima kasih. Karena tadi tiba-tiba bergeser, Ibu enggak tahu siapa yang memindahkan. Oh, oke. Ya, oke. Terima kasih. Karena ada 2 kelas yang bersamaan nih. Ada kelas bahasa Jepang sama kelas TOEFL juga. Oh, ini semua masih di breakout room. Oke, saya pindah. Bisa nanti coba saya pindahkan dulu semuanya. Saya minta adminnya untuk memindah ke ruang TOEFL dulu.
Ini memang belum dimulai lagi ya? Ini gimana ya? Atau kita keluar atau masih di sini? Iya, ini bingung gimana. Yang lainnya udah dipindahkan atau pindah sendiri, juga nggak ngerti caranya pindah. Atau live aja ya? Di grup, di chat grup WA ada nggak? Saya udah tanya caranya gimana, tapi nggak ada yang jawab juga. Kalau tunggu aja lama sampai selesai, atau sampai ada, kalau nggak itu keluar aja. Iya, ini udah mau 45 menit, malah sia-sia waktunya 40 menit kebuang. Coba di sounding di grup WA.
kalimat nomor 1 ini dia punya kata kerja, dia punya verb tetapi tidak ada subjeknya. Jadi subjeknya siapa nih? Itu nggak ada. Nah, di sini when ini fungsinya sebagai kata kerja. When fishing, pergi memancing. Minggu lalu pergi memancing ikan di danau dekat dengan gunung. Tuh. Nah, siapa yang memancing ini siapa? Di kalimat ini nggak jelas siapanya. Oleh karena itu kalimat nomor 1 ini incorrect karena tidak ada subjek. Lalu kalau misalnya ada subjek, subjeknya di mana? Subjeknya ini bisa di sini atau di depan sini juga boleh gitu. Pokoknya sebelum kata kerja ya. Jadi sebelum kata kerja misalnya, last week he went fishing for trout at the nearby mountain lake misalnya. Atau di sini juga bisa my husband misalnya. My husband di sini my husband last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Kalimat seperti itu juga boleh begitu. Sementara di nomor 2, kalimat di nomor 2 ini correct karena ya sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Nih, yang saya garis bawah 2 itu fungsinya adalah sebagai verb ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di nomor 2 ini kalau misalnya ada yang bertanya, Miss, misalnya subjeknya ini katanya tadi sebelum verb. Kalau saya beri kotak seperti ini boleh atau tidak disebutkan sebagai subjek? Boleh saja. Nah, subjeknya memang sepanjang ini, a schedule of the day's events. Fungsinya adalah sebagai subjek. Nah, tetapi subjek utamanya adalah yang a schedule di sini. A schedule can be obtained at the front desk. Nah, schedule dari apa? Jadwal dari apa? Oh, jadwal of the day's event. Jadi, jadwal acara hari ini itu bisa diambil di meja registrasi misalnya. That's it. Sampai sini nomor 2, adakah pertanyaan Bapak Ibu? We don't have questions. Saya lanjutkan di nomor 3. Nah, sementara di nomor 3 ini, kenapa kan nomor 3 ini incorrect? Karena di nomor 3 ini meskipun kalimatnya sepanjang ini, tapi fungsinya ini sama semua Bapak Ibu. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Kenapa? Ini fungsinya hanya satu, sebagai subjek saja. Karena subjek intinya itu memang yang ini. Untuk subjek intinya, a job, sebuah pekerjaan. Pekerjaan on the day shift or the night shift. Kenapa seperti itu? Iya, karena kata the day shift ini kan berada di belakang preposisi on. Ingat, kalau dia ada kata benda di belakang preposisi, itu fungsinya hanyalah sebagai objek dari preposisi, bukan sebagai subjek utama. Gitu. Nah, sementara ini ada kata or the night shift. Or ada kata or. Or ini fungsinya adalah sebagai kata penghubung. Nah, kata penghubung untuk menghubungkan antara on the day shift ini dan night shift. Jadi shift siang atau shift malam. Nih, tapi kata the night shift itu juga berada di belakang preposisi on. Jadi fungsinya bukan sebagai verb tapi tetap sebagai objek dari preposisi on. At the plan available ini juga posisinya ada di belakang preposisi at. Jadi dia fungsinya masih tetap sama, objek dari preposisi. Nah, lalu verbnya di mana? Nah, ini harusnya memang ditambahkan verb untuk nomor 3 ini, karena kita mencari verbnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, don't have questions di sini. Kita lanjutkan tentang subject verb agreement atau yang kedua nih. Jadi poin yang kedua untuk sore hari ini adalah tentang subject verb agreement. Nah, di sini untuk subject verb agreement ini ada beberapa hal yang harus diketahui Bapak Ibu. Jadi memang harus melihat subjeknya ada berapa, apakah dia tunggal ataukah plural. Lalu kemudian yang pasti yang seperti tadi kita lakukan mencari main subjeknya itu yang mana.
Kemudian subjects are joined with connectors. Nah, kita harus lihat dulu kalau di dalam kalimat itu lebih dari satu subjek. Nah, kalau ada lebih dari satu subjek, maka harus ada konektor atau kata penghubung. Seperti tadi, or itu kan juga kata penghubung. And, but, or, so, yet, itu semua kata penghubung. Lalu dilihat juga indefinite pronoun-nya. Lalu dilihat juga subject use collective noun. Jadi kalau subjeknya menggunakan kata benda yang kolektif, itu bagaimana cara menjawabnya. Lalu kemudian ada apabila subjects use expressions of quantity. Jadi misalnya a cup of tea. Nah itu tadi a cup. Cup ini kan fungsinya sebagai quantity. Jadi penunjuk berapa banyak, penunjuk jumlah gitu maksudnya. Lalu the subject use special words dan special cases of inversion verb dulu, baru setelah itu subjeknya. Nah, untuk yang di sini ini ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu baca. Janet rushes to the drugstore to buy some aspirins. Seperti biasa, yang single underline di sini fungsinya adalah sama-sama sebagai subjek semuanya. Lalu kemudian yang double underline di sini fungsinya adalah sebagai verb ya. Okay, better serve cold carrot juice is a great source of vitamin A or carotene. The puppy and the lady are friends. Nih, the puppy and the lady ini lebih dari satu subjeknya, ada the puppy sama the lady. Dan di sini harus ada konektornya, itu tadi. Harus ada konektornya. Dan karena konektornya and, berarti kan ini menunjukkan dua. Jadi ada dua subjek, the puppy sama the lady. Oleh karena itu, verbnya tidak menggunakan is, tetapi menggunakan verbnya yang are, to be-nya. Nah, berbeda dengan yang di sini, berbeda dengan penggunaan konektor or. Kalau untuk konektor or di sini atau, jadi artinya atau, a raincoat or an umbrella has to be with anyone during rainy season. Nah ini sebuah jas hujan atau sebuah payung. Nah, sebuah jas hujan atau sebuah payung ini kan salah satu aja nih. Nah, karena salah satu, maka verb yang digunakan itu has, bukan have. Nah, a raincoat or an umbrella has to be with anyone during rainy season. Gitu. Nah, sementara untuk yang nor di sini, nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau ada kata neither di sini, kata penghubungnya adalah nor. Neither nor, neither nor. Ini bacanya neither boleh, neither boleh. Harus bergandengan dengan kata nor di sini. Nah, di sini verbnya atau to be yang digunakan adalah are. Kenapa are? Karena kalau secara artian, kata neither nor ini maksudnya adalah tidak juga atau juga tidak. Tuh. Tidak queen, bukan queen, bukan pula si kembar are picking up their phones, begitu. Tidak hanya queen, tapi juga si kembar, atau kalau diartikan bisa jadi seperti itu. Jadi kan dua-duanya, atau dua orang, atau lebih dari satu subjek. Queen dan si kembar. Nah ini, are picking up their phones, begitu. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, right. Bisa kita lanjutkan di contoh yang berikutnya. Nah ini, everyone deserves a little healing for themselves dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, sini saya punya 3 contoh soal. Nomor 1, 2, dan 3. Bisa Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Apakah kalimat nomor 1, 2, 3 ini benar atau salah? Kalau salah, mengapakah apa yang kurang? Kalau benar, subjeknya yang mana, verbnya yang mana? Oke.
sambil mengerjakan bisa sambil mengisi presensinya ya Bapak Ibu, karena nanti presensinya digunakan untuk reimburse di akhir pertemuan. Oke, number 1 true, oke. Nomor 2 dan 3, oke. Nomor 1 salah, oke. Nomor 1 salah, oke. Ada jawaban yang lain? Oke, right, baik. Emang jawabannya itu kalau nggak benar ya salah ya Bapak Ibu. Oke, kita cek di sini. Right. So number 1 is incorrect. Number 2 correct. Number 3 incorrect. Oke, apakah sama Bapak Ibu jawabannya? Oke, kalau cuma tinggal jawab correct, incorrect, correct, incorrect, wow, it's pretty easy. Tapi kita lihat satu-satu. Di sini nomor 1 ini incorrect. Kenapa? Karena di sini subjeknya kan ada lebih dari 1 karena ada konektor and di sini. Bob and his brothers. Bob sama saudara laki-lakinya. Mungkin saja 2 misalnya. Ambil saja 2. Berarti kan ada lebih dari 1 orang di sini subjeknya. Oleh karena itu, verb atau to be di sini tidak boleh menggunakan is. Harusnya menggunakan are. Sini are hiding gitu karena subjeknya lebih dari 1. Jadi to be-nya harus menggunakan yang are. Sementara nomor 2, the Chinese was drinking. Ini subjeknya the Chinese was drinking. Kamar. Kamar Mbak Nana. Di sini kata the Chinese ini merujuk pada orang-orang dari China. Orang-orang China secara keseluruhan meskipun loh Miss kok hitungannya cuma 1 orang China itu banyak loh, negaranya paling gede loh itu penduduknya. Nah, ini tidak menghitung orang per orangnya ya Bapak Ibu, tapi ini hanya melihat orang Indonesia, orang China, orang Korea seperti itu. Jadi ini dalam satu kelompok begitu. The Chinese nih orang-orang China was drinking tea in the year 2000 before Christ. Nah, di sini benar menggunakan to be was karena ini merujuk pada satu kumpulan, sekelompok gitu. Sekelompok orang Cina, orang China. Nah, maka dari itu nomor 2 correct. Lalu nomor 3, everyone in the class are working hard. Nah, di sini everyone in the ini sama juga. Dia merujuk pada per individu, everyone, setiap orang. Nah, setiap orang yang ada di kelas are working hard. Salah, harusnya is working hard. Nah, everyone, anyone itu semuanya dihitung singular, dihitung tunggal begitu. Jadi kalau are working hard ya salah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih gampang ya. Kita coba lanjutkan di materi yang berikutnya. Pakai, menggunakan, lalu menelpon misalnya. Akan artiannya kan aktif ya, begitu. Nah, di sini kalau dia berfungsi sebagai kata kerja, maka harus diikuti oleh to be. Nih, to be, lalu ada verb ing-nya. Okay, the man is talking to his friend. Begitu. Contohnya sebagai kata kerja. Atau the man was talking to his friend. Nah, pokoknya dia harus didahului oleh to be. Begini ya. Kemudian, itu yang untuk yang verb. Sementara untuk yang adjektif, dia tidak ada to be-nya. Nah, dalam kalimat itu, dia tidak ada to be-nya. Jadi dia tiba-tiba muncul verb ing gitu aja. Teng, gitu. The man talking to his friend wears a nice suit. The man talking to his friend. Nah, ini kalau kita artikan itu adalah laki-laki atau seorang laki-laki berbicara atau sedang berbicara dengan temannya menggunakan atau memakai pakaian yang bagus itu. Orang laki-laki yang sedang berbicara. Nah, karena aktif ya, artiannya aktif, yang sedang berbicara, bukan yang dibicarakan. No, that's it. Kalau yang dibicarakan itu adalah membentuk artian pasif. Nah, kalau pasif itu nanti masuknya di past participle, bukan present participle. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Dan ini sering sekali keluar Bapak Ibu. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini hanya bacaannya saja, bisa saya skip. The man talking to his friend has a beard. The man talking to his friend has a beard. Laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya mempunyai jambang begitu, jenggot. Ini untuk contohnya. Nah, ini dia. Untuk yang past participle, ini ya mirip seperti tadi. Untuk bedanya hanya kalau dia menjadi adjektif. Kalau dia adjektif, maka artiannya dia pasif begitu. Di titik-titik begitu. Nah, kalau dia kata kerja, sebagai kata kerja ini past participle atau verb ed. Nah, verb ed itu atau verb 2. Nah, ini biasanya kita menyebutnya ada verb 1, 2, 3 begitu. Nah, past participle ini adalah verb 3, Ini verb 3-nya. Nah, simple past, kalau simple past ini juga disebut verb ed juga. Kalau simple past ini yang verb 2. Sementara kalau yang present atau past perfect ini yang menggunakan verb 3. Nah, di sini bedanya gimana? Nah, kalau membedakannya, kalau ini sih dengan cara mengartikan sih Bapak Ibu. Kalau ingin tahu artinya, kalau ingin tahu pastinya, ini menggunakan verb 2 atau verb 3 ya gitu. Kalau yang pertama ini, untuk yang di simple past, they purchased a new digital TV yesterday. Mereka membeli sebuah TV digital kemarin. Membeli begitu. Nah, di sini di kalimat ini they purchase, kata purchase di sini fungsinya masih sebagai verb. Nah, verb atau verb 2 gitu kita bilangnya. Sementara kalau menggunakan present atau past perfect, they have purchased a new digital TV. Nah, harus diikuti oleh have, has, had. Nah, harus diikuti oleh have, has, had plus verb ed di sini. Lalu kemudian kalau dia berfungsi sebagai adjektif, maka tidak perlu didahului oleh to be atau have, has, had begitu. Ya sama seperti yang present participle yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau present participle dia menjadi verb itu harus ada to be-nya. Kalau dia menjadi adjektif tidak ada to be-nya. Jadi dia ujuk-ujuk ada verb ing gitu aja. Verb ing muncul itu aja. Nah, itu fungsinya sebagai adjektif pasti. Kalau di sini, kalau untuk yang past participle ini agak sedikit mengecoh memang. Dia tanpa didahului oleh to be atau have, has, had. Nah, di sini kalau kita lihat kalimatnya, ini mirip memang. The digital TV purchased yesterday has many modern features. TV digital, ingat ini artiannya kita adalah pasif ya. Artiannya pasif, jadi TV digital dibeli kemarin. TV digital yang dibeli kemarin mempunyai banyak sekali fitur-fitur modern. Nah, ini kan kalau kita pakai yang simple past, ini masih artiannya masih aktif nih. TV digital membeli kemarin. Nah, TV itu bisa nggak membeli sesuatu? Kan tidak bisa ya Bapak Ibu, karena dia benda mati. Gitu. Dia bisanya dibeli, bukan membeli. Chase di sini fungsinya adalah sebagai adjektif atau past participle di sini fungsinya sebagai adjektif bukan sebagai verb. Nah, yang merupakan verb di kalimat ini adalah kata has-nya ini. Mempunyai banyak fitur modern. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, your picture blur. Oh, is it blur? Oke, kalau blur ini sinyalnya sih Pak. Wait up. Oke, tunggu sebentar. Coba saya ganti dulu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk perbedaan antara verb dan adjektif untuk di past participle ini? I'm sorry, nanti materinya di-share ya? Oke, pasti di-share Bapak kalau untuk materi, tapi untuk recordingnya tidak sepertinya. Oke. Right, sorry. Oke, nah
Berikutnya bisa Bapak Ibu coba kerjakan terlebih dahulu di nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 4 ini correct atau incorrect begitu. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada yang sudah menjawab. Wow, oke, thank you. Oke, right. Incorrect, correct. Salah, benar, 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 salah. Oke, ada yang lain? Baik, kita langsung cek saja. Oke, so there you go. Jadi ini jawabannya. Oke, ada yang masih menjawab? Wow, thank you. Oke, di sini kita bahas bersama. Jadi untuk nomor 1, dia incorrect. Nomor 2, correct. Nomor 3, correct. Dan nomor 4, incorrect. Nah, kenapakah seperti ini? Jadi, untuk yang nomor 1, dia incorrect. Kenapakah incorrect? Di sini, yang kurang apanya nih? Nah, sudah ada subjeknya ini di advertisement. Di advertisement ini subjeknya, lalu verbnya adalah were announcing sama receive. Kalau ada satu subjek, ada 2 kata kerja. Apakah boleh, Bapak Ibu? Satu subjek, 2 kata kerja. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Harus ada. Tapi harus ada conjunction. Oke, good. Conjunction atau konektornya. Bapak Ibu. Jadi harus ada kata penghubungnya. Nah, sementara di nomor 1 ini ada tidak kata penghubungnya nih? Tidak. Kata penghubungnya ada atau tidak? Nah, karena tidak ada, jadi kalimat nomor 1 ini makanya incorrect begitu. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat yang benar, maka di salah satu kata kerja ini berarti harus ada yang menjadi adjektif. Begitu. Nah, harus ada yang menjadi adjektif. Kebetulan di sini ada were announcing nih di sini. Tinggal kita coret saja kata were-nya. Jadi kalimatnya, the advertisements announcing the half-day sale received a lot of attention. Begitu. Karena kata announcing di sini, kalau dia jadi adjektif, ya kalimatnya jadi benar. Kalau dia were announcing, salah. Karena kalau were announcing, dia kan fungsinya sebagai kata kerja. Nah, jadi ada 2 dong kata kerjanya. Nah, itu kan nggak boleh. Tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini, the spices flavoring the meal were quite distinctive. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Nah, di sini ada kata flavoring, memberikan rasa, maksudnya begitu. Rempah-rempah atau bumbu-bumbu memberikan rasa pada makanan, were quite distinctive-nya. Were quite distinctive itu maksudnya begitu. Jadi kata flavoring ini fungsinya sebagai adjektif untuk kalimat ini. Karena kan tidak didahului oleh to be atau tidak didahului oleh is, are, was, were, kan nggak ada itunya. Jadi dia langsung dituliskan verb ing seperti ini. Nah, sementara verbnya yang mana? Karena subjeknya adalah the spices, lebih dari 1, karena ada s-nya ya di situ, maka verbnya atau to be-nya menggunakan yang were, bukan was. Begitu. Lalu di nomor 3, nomor 3 ini juga correct karena kata suspected di sini fungsinya adalah sebagai adjektif.
Nah, adjektif yang artiannya pasif karena dia menggunakan verb 8 atau verb 3 begitu. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Siapa saja yang disangka atau yang disangkakan dalam dalam sebuah pencurian were arrested by the police, ditangkap oleh polisi. Siapa saja yang terduga atau diduga terlibat dalam rangkaian pencurian ditangkap oleh Pak Polisi. Nah, ditangkap oleh polisi. Nah, di sini kata were arrested, di sini fungsinya sebagai kata kerja dan dia artiannya pasif karena ada to be dan diikuti oleh verb 3. Sementara kata suspected di sini benar sebagai adjective. Oleh karena itu ya nomor 3 correct. Itu. Nomor 4, the fir trees were grown for the holiday were harvested in November. Nah, di kalimat ini were-nya ini harus salah satu nih yang mengalah, tapi yang benar yang mana? Nah, yang benar adalah kita menghilangkan were yang awal. Karena verb-nya adalah yang ini. Oke. Nah, yang ini harusnya garis bawah 2 ya Bapak Ibu. Nih. The fir trees grown for the holiday season were harvested in November. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, if you don't have questions, oke, saya lanjutkan. Oke, tunggu. Next. Nah, ini sudah masuk ke multiple clause yang pertama. Di multiple clause yang pertama atau coordinate clause atau kalimat majemuk setara. Nah, ini dia. Clause atau kalimat majemuk setara terdiri minimal dari 2 klausa yang bermakna. 2 klausa, kalau satu klausa tadi minim subject verb ya berarti kalau 2 klausa berarti ya 2 subject verb gitu. Dan yang paling penting adalah dia 2 subject verb tersebut harus dihubungkan oleh kata penghubung gitu. Jadi ini di sini kata penghubung itu sangat penting Bapak Ibu. Biasanya lupa di sini. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Oh ya. Dan dalam coordinate clause di sini dalam bahasa Inggris terutama yang menjadi atau kata penghubungnya adalah yang paling penting adalah kata and, but, or, so, yet. Gitu. And, but, or, so, dan yet. Dan kalau dalam bahasa Indonesia ini bedanya kalau sebelum kata and, but, or, so, yet terutama untuk klausa itu jarang diberikan koma, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu formalnya itu ada koma di antara kedua klausa sebelum kata penghubung. Jadi contohnya begini. Nah, ini yang saya berikan warna merah di sini. Ini adalah konektornya, coordinate konektornya. Lalu koma sebelum kata and ini sangat penting ya Bapak Ibu. Tom is singing, and Paul is dancing. Richie is tall, but Leonard is short. Jane must write the letter, or Anne will do it. Bob told her joke, so George laughed. Linda is tired, yet she is not going to sleep. Oke. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat, saya sebut sini kanan, sini kiri ya Bapak Ibu. Kalau di sini kanan, di sini subjek verb-nya bentuknya adalah seperti ini, maka di kiri bisa dilihat juga harus seperti ini. Dalam bentuk verb ing. Dua-duanya dalam bentuk verb ing. Nah, kemudian di kalimat kedua, dia diikuti oleh adjektif. Maka di kanan adjektif, di kiri juga harus adjektif. Tall, short. Lalu kemudian di kalimat yang ketiga, di sini menggunakan modal auxiliary must, ada will. Ada must dan will. Nah, di sini juga harus sama, harus seimbang, namanya itu juga coordinate ya. Jadi kalimat yang setara begitu. Jadi kanan kirinya juga harus sama begitu. Nah, di sini dan ingat Bapak Ibu, setelah modal auxiliary
must, will, would, can, could. Itu semua harus diikuti verb base atau verb 1. Nah, di sini kan Jane must write and will do di sini. Tidak diikuti oleh verb S. Jane must write and will does. Itu salah. Jadi harus diikuti verb 1. Jane must write atau will do di sini. And will do di sini. Oke. Lalu kemudian kalau dia menggunakan verb 2 atau simple past tense, Bob told a joke, so George laughed. Di sini juga harus simple past tense bentuknya. Present tense dengan present tense, lalu present continuous dengan present continuous, begitu. Nah, di sini kalau misalnya yang terakhir ini, Miss yang terakhir ini kok tidak sama ya, satunya pakai simple present, satunya present continuous begitu. Tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan dua-duanya masih dalam satu tenses yang sama, itu present tense gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu masih gampang ya, bisa diikuti? Oke, kita lanjut ke contoh soal kalau begitu. Oke. If I have this question, so what is your answer? A, B, C, D. Yang manakah Bapak Ibu? Oke, sambil mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, segera mengisi presensinya ya. Linknya ada di grup menggunakan email UM. Okay, so what is your answer? Let me see. Okay, B, B. Okay, ada yang lain? Okay, B. Alright. Yes, it is. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi kalau saya tanya, kenapakah yang B, Bapak Ibu? Can you tell me why? Kenapakah yang B? Sebab akibat. Sebab akibat. Oke, boleh. Nah, jadi begini. Kalau di sini, karena kita baru saja membahas tentang ini ya, jangan lupa dilihat setelah ada subject verb. Biasanya ini hanya pertanyaan simpel saja di nomor 1 sampai 15 ini. Nah, tapi kita bingungnya minta ampun gitu. Ini jawabannya yang mana ya? Padahal cuma butuh konektor saja. Nah, di sini sudah ada subject verb. A power failure occurred. The lamps went out. The lamps went out. Ini juga ada subject verb. Nah, ada dua subject verb. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada dua subject verb, maka harus ada konektornya. Nah, yang merupakan konektor itu kebetulan di pilihan jawaban ini ya hanya yang bravo. Yang B ini so, jadi the lamps went out. Jadi ada power failure occurred, ini maksudnya adalah dayanya ada yang salah. Jadi kayak konsletingnya terjadi, titik-titik lampunya mati. Jadi lampunya mati, oleh karena itu lampunya mati. Jadi hubungan sebab akibat. Jadi so itu artiannya jadi atau menunjukkan hubungan sebab akibat dari sebuah kalimat gitu. Oke, di sini mudah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau di kanan dan kiri itu harus setara, Bapak Ibu. Di sini harus setara. Nah, ini kalau ada, terutama kalau ada konektor yang ini, and, but, or, so, yet, dan juga nor, tadi saya lupa, ada nornya juga. Jadi kalau di kanannya ini merupakan kata benda, maka di kirinya juga harus kata benda. Atau kalau dia subjek ya harus subjek, objek ya harus objek, begitu. Verb ya harus verb, jadi harus setara, adjektif dengan adjektif, lalu adverb dengan adverb, subject verb dengan subject verb. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, if you don't have questions, saya lanjutkan. Nah, ini akan menjadi hal yang salah apabila dituliskannya seperti ini. I like to sing.
I love to sing dalam bentuk to verb 1 dan dancing. Nah, verb ing. Nah, ini salah kalau seperti ini kalimatnya, maka ubahlah menjadi kalimat yang ini. I like to sing and to dance. Atau I like singing and sing. Seperti ini. Untuk gerund itu tadi, verb ing ya, gerund. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk yang kalimat-kalimat yang begini, ini biasanya di nomor 16 sampai nomor 40 kalimatnya seperti ini. Jadi kalimatnya kan panjang. Bapak Ibu harus memilih mana nih yang salah. Nah, itu harus hati-hati. Lihat dulu posisinya ini, bentuknya ini sama-sama verb 2, verb 3, atau sama-sama bentuk to verb 1 seperti ini, atau bagaimana itu. Oke. Next. Oke, kalau yang tadi itu menggunakan single konektor yang berpasangan atau double konektor. Nah, ini sudah jodohnya ya, Bapak Ibu, jangan dikontak-ganti. Nah, nih, jadi kalau ada and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Soal seperti ini. Jadi ini adalah jodohnya masing-masing ya, jangan ditukar. Both dengan but also atau neither dengan and itu pasti salah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal. Okay, note all the connectors are placed between two coordinate clauses, not in front of a coordinate sense. Oh ya, untuk yang ini semua tidak sebenarnya karena kita berbicara tentang hal yang formal ya Bapak Ibu, jadi semua kata penghubung ini and but also yet dan nor itu tidak bisa berada di awal kalimat. Oke, tidak bisa berada di awal kalimat. Harus ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya antara subject verb ini bisa, atau di antaranya adverb bisa, asalkan tidak di awal kalimat. Oke. Now please do number 1 to number 4. Oke, finish Bapak Ibu. Tampilannya nggak ada, ikannya hilang. Sure? Tampilannya hilang. Oke, wait. Oke. Sudah muncul lagi? Oke. Masih hilang. Nah, baru muncul. Oke. Itu kendala sinyal berarti. Oke, sudah ada yang menjawab. Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3 dan 4 bagaimana? Oke, ada yang menjawab lagi? Oke, masih bingung. Alright.
Oke, karena sudah ada yang menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 4, baik kita coba cek jawaban Bapak Ibu ya. Oke. Jadi, nomor 1, both corn or wheat is grown in Canada. Both corn or wheat is grown in Canada. Oke. Right, nomor 1 ini dia incorrect. Nah, kenapa incorrect? Karena di sini Terusnya M. Oke, ya. Jodoh